Kos harusnya jadi tempat melepas penat setelah beraktivitas seharian. Seharusnya, tapi ada kos yang untuk sekedar memejamkan mata saja nggak bisa. Ngeri. Seperti di tempat kos milik teman Dita di Jogja. Tapi sebelum masuk lebih lanjut lagi ke dalam cerita, Jurnal Horor mengucapkan banyak terima kasih yang sudah support subscribe-nya, yang sudah like, comment, dan share juga ke teman-temannya. Cerita ini adalah treat horornya Bri Story yang berjudul Mati Kos Jogja. Nah, nanti link cerita dari treat horornya Bri Story ini akan dicantumkan juga di kolom deskripsi ya. Jadi kalian bisa langsung cek ceritanya langsung, baca langsung, biar lebih asik lagi. Gak usah panjang lebar, kita langsung masuk ke cerita lagi. Aku Dita, mahasiswi angkatan 2017 Universitas Indonesia. Meskipun lahir dan besar di Jakarta, tapi kedua orang tuaku asli dari Jogja. Mereka merantau ke ibu kota sebelum aku lahir. Karena itulah masih banyak saudara dan kerabat yang tinggal menetap di Jogja. Jadi Yogyakarta mungkin bisa dianggap kota asalku juga. Minimal saat lebaran aku pasti datang mengunjungi kota gudeg ini. Selebihnya akan datang dalam rangka liburan ke rumah mbah dan saudara lainnya. Aku sangat menyukai suasana Jogja. Orang-orangnya, lingkungannya, budayanya, aku suka semua. Terlebih lagi, rumah mbahku letaknya terbilang masih di pedesaan, jauh dari keramaian pikuk ramainya kota. Yang paling asik di rumah mbah, ketika bangun pagi dan membuka jendela kamar, pemandangannya adalah hamparan sawah pedesaan. Itu salah satu yang bikin aku kangen Jogja. Pemandangan luar jendela seperti itu nggak akan pernah ditemui di Jakarta. Tapi bukan itu. Cerita aku tentang Jogja malam ini bukan tentang rumah mbah. Tapi ada cerita lain, pengalaman lain. Semasa sekolah menengah umum, aku memiliki beberapa sahabat. Salah satunya adalah Kiara. Orang tua Kiara tinggal di Bilangan, Jakarta Selatan. Nah, ketika lulus sekolah menengah umum, aku dan Kiara terpaksa berpisah karena kami diterima di dua universitas yang berbeda. Aku di Universitas Indonesia, sementara Kiara di Universitas Gadjah Mada. Ya, akhirnya Kiara kuliah dan tinggal di Jogja. Waktu itu perasaan kami senang bercampur sedih. Senang karena akhirnya diterima di kampus negeri, sedih karena harus berpisah jauh. Ya kan, kamu banyak keluarga di Jogja tak? Kan kamu sering ke Jogja. Bisa main ke kosan aku kan nanti? Begitu kata Kiara waktu itu. Benar juga. Kami masih akan sering bertemu, walaupun pasti nggak akan seintens masa sekolah menengah umum. Ya sudah, akhirnya kami benar-benar berpisah untuk berkuliah di kampus masing-masing. Seiring berjalannya waktu, benar adanya. Beberapa kali saya datang mengunjungi Kiara di Jogja kalau ada libur beberapa hari. Sekalian datang ke rumah mbah juga. Sering kali juga kami bertemu dan berkumpul di Jakarta dengan sahabat lainnya ketika sedang libur kuliah. Alhamdulillah, persahabatan kami masih berjalan baik sampai saat ini. Banyak kisah pengalaman seru dan menyenangkan yang kami alami sepanjang masa perkuliahan sampai sekarang. Semuanya membahagiakan, memberi arti jejak indah dalam hidup. Tapi ternyata ada juga pengalaman aneh dan menyeramkan. Kebetulan aku sendiri yang mengalaminya. Rentetan peristiwa yang terjadi ketika aku datang berkunjung ke tempat kos Kiara. Kejadian yang masih sangat aku ingat detailnya sampai sekarang.
Begini ceritanya. Tahun lalu, tepatnya bulan Maret 2019, saya berkunjung ke Jogja. Memang berniat liburan ke Jogja. Alasan pertama karena memang ada libur kuliah agak lama, 1 minggu lamanya. Alasan kedua, pada tanggal 15 Maret Kiara berulang tahun. Sekalianlah pikirku. Kebetulan juga saat itu Kiara nggak libur kuliah, dia tetap di Jogja. Jadilah aku yang berlibur di Jogja. Berangkat dari Jakarta hari Kamis tanggal 14 Maret menggunakan kereta pagi. Rencananya aku akan memberikan kejutan ultah kepada Kiara di tengah malamnya. Singkatnya, tanpa kendala berarti aku akhirnya sampai juga di Jogja tercinta. Sore itu cuaca hari sangat cerah. Di stasiun Tugu aku turun dari kereta. Suasana Jogja yang sangat aku rindukan. Senyumku selalu sumringah setiap kali menginjakan kaki di kota ini. Aku memutuskan untuk ke tempat kos Kiara terlebih dahulu. Baru esok harinya akan ke rumah Mbah. Tempat kos Kiara terletak di daerah Pogung Dalangan, dekat dengan Fakultas Teknik UGM. Ya, karena dia berkuliah di fakultas itu. Daerah yang gak terlalu jauh dari stasiun Tugu, hanya sekitar 20 menit menggunakan transportasi online. Aku udah di stasiun ya, Ra. Bentar lagi sampai di kosmu. Kamu mau menitip sekalian? Tanyaku ke Kiara lewat WhatsApp. Alhamdulillah, gak usah beli apa-apa, tak. Kamu kesini aja langsung, jawab Kiara. Ya sudah, aku langsung meluncur ke tempat kosnya. Kami langsung berpelukan ketika aku sampai di kos Kiara, lalu melepas rindu dengan saling bercerita. Senang rasanya bisa bertemu lagi dengan sahabat yang selalu ceria ini setelah hampir 1 tahun lamanya sejak pertemuan terakhir. Kamu nggak ada kuliah hari ini emang? Tanyaku ketika jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Ini aku baru aja pulang. Seharian ini jadwalnya lumayan padat sih, jawab Kiara. Kosan Kiara ini berbentuk rumah besar bertingkat. Di dalamnya ada 9 kamar, 4 di lantai dasar, 5 di lantai atas. Setiap lantai memiliki 2 kamar mandi yang dapat digunakan oleh seluruh penghuni. Ada dapur juga, letaknya di lantai 1 bagian belakang, samping tangga menuju lantai 2, dekat kamar mandi. Di tengah lantai dasar ada ruang tengah yang berisi sofa, meja, TV, dan beberapa kursi. Di ruang tengah inilah biasanya penghuni kos bercengkrama atau makan. Kamar Kiara berada di lantai dasar, dekat dapur dan kamar mandi. Sebelah kamar Kiara ada 1 kamar, sementara 2 kamar lain berada di depannya, dipisahkan oleh ruang tengah. Di ruang tengah inilah kami berbincang seru di sore itu. Besar, tempat kos yang cukup besar, tempat kos luas dan nyaman. Kiara bilang, waktu itu rumah kos sedang gak semuanya terisi, hanya 5 kamar yang berpenghuni, sedangkan 4 sisanya kosong, karena baru saja ditinggal penghuninya. Perbincangan seru akhirnya terhenti karena waktu maghrib tiba. Seluruh penghuni masuk kamar masing-masing untuk sholat, begitu juga dengan kami. Selesai maghrib, Kiara pamit untuk keluar sebentar. Mau beli makan katanya. Aku keluar sebentar ya, kamu di sini aja istirahat. Kalau mau, duduk nonton TV aja di ruang tengah. Ada Dewi tuh, kamu sudah kenal kan? Begitulah kata Kiara. Siap bos, santai. Kamu jangan lama-lama ya. Jawabku. Setelah itu Kiara berangkat. Beberapa menit kemudian saya memutuskan keluar kamar, menuju ruang tengah untuk menonton TV. Dan benar kata Kiara tadi, ternyata ada Dewi. Sini tak, nonton TV di sini,
Ngapain sih di kamar sendirian? Ucap Dewi ramah ketika melihatku muncul dari dalam kamar. Ya sudah, akhirnya aku berbincang dengan Dewi di ruang tengah. Dewi bilang kamar dia di lantai atas bersama dengan 2 penghuni lainnya. Lantai dasar hanya ada Kiara dan 1 penghuni lagi yang belum aku kenal. Selfie namanya. Dewi juga bilang, katanya nanti malam jam 12 tepat dia dan teman kos lain akan bikin kejutan buat Kiara. Kejutan ulang tahun. Menjelang jam 12 nanti, kamu kebagian tugas jagain Kiara ya. Jangan sampai dia keluar kamar. Aku bareng Selfie nyiapin kue ultah dan lilinnya. Begitulah yang dikatakan Dewi. Kejutan ultah. Wah, ini pasti seru. Begitu pikirku dalam hati. Tapi hanya sebentar kami berbincang karena Dewi tiba-tiba masuk ke ruangan untuk menerima telepon. Setelah Dewi pergi, aku tinggal sendirian di ruang tengah. Masih jam 7 lewat sedikit. Di dalam rumah kos ini sudah sangat sepi. Hanya suara TV yang didengarkan dengan volume sedang, walaupun kadang terdengar suara kendaraan melintas di jalan depan rumah. Tapi tetap saja isi rumah tampak sepi. Udara dalam rumah yang gak terlalu panas membuatku sangat nyaman berlama-lama di ruangan tengah. Duduk di sofa empuk, semakin lama duduk makin bersandar, selanjutnya posisiku nyaris rebahan. Kiara lama juga ya beli makan. Begitu ucapku dalam hati, ketika nyaris sudah 1 jam Kiara belum pulang juga. Dalam kesendirian, jari sesekali menekan tombol remote TV, mencari saluran yang nyaman di hati. Kenyamanan ini sungguh mencengangkan, tambah dengan kondisi tubuh yang lelah karena perjalanan dari Jakarta siang tadi. Kereyep-kereyep mataku, layar TV jadi agak terkesan ngeblur karenanya. Aku benar-benar tertidur, tertidur. Nyaris karena akhirnya rasa kantuk tiba-tiba hilang karena aku dikagetkan oleh suara pintu terbuka. Pintu kamar sebelah kamar Kiara yang letaknya tepat berada di depanku tiba-tiba terbuka. Kamar yang sejak sore tadi aku pikir dalam keadaan kosong ternyata ada penghuninya. Mbak, aku menegur perempuan yang muncul dari dalam kamar itu. Berbasa-basi sambil membenarkan posisi menjadi duduk tegak kembali. Masih muda dan cantik, seperti mahasiswi yang masih satu angkatan denganku. Dia membalas sapaanku dengan senyuman. Ya, hanya dengan senyuman. Berhenti sebentar di depan pintu ruangan, kami bertatapan beberapa detik lamanya sebelum dia melanjutkan langkah ke belakang rumah. Misalnya mungkin menuju kamar mandi atau dapur. Aku nggak tahu pasti, karena setelah itu Kiara datang dan langsung mengalihkan perhatianku. Maaf lama ya tak, tadi aku ketemu teman kampus, jadinya ya gitu deh ngobrol. Begitu kata Kiara sambil cengengesan. Setelah itu kami tetap di ruang tengah, makan dan lanjut berbincang. Perbincangan jadi lebih seru dan rame. Karena belakangan Dewi datang lagi untuk bergabung. Ditambah Selfie juga yang baru pulang sekitar jam 10. Berempat kami berbincang senda gurau di rumah besar ini. Sampai akhirnya jam sudah menunjukkan pukul 11:30. Dewi dan Selfie memberiku kode supaya mengajak Kiara masuk ke dalam ruangan. Memberi kesempatan bagi mereka untuk menyiapkan kejutan ultah Kiara. Oh ya, sebelumnya Dewi juga bilang kalau nanti jam 12 tepat akan ada beberapa teman dari kos-kosan sebelah yang juga akan memberikan kejutan ultah. Jadi nggak kan hanya kami bertiga. Ra, ke kamar yuk. Aku ada titipan dari papa kamu di tas tuh. Saya bilang begitu, sedikit berbohong. Kiara nurut-nurut aja. Dia ikut ajakanku masuk kamar. Setelah di dalam kamar, pintu sengaja aku tutup supaya pergerakan Dewi dan Selfie tidak terlihat.
Beberapa menit kemudian aku melihat dari jendela kamar lampu ruang tengah mati. Mungkin saja dimatikan oleh Dewi, jadinya gelap gulita. Entah Kiara sadar atau tidak dengan adanya pergerakan Dewi dan kawan-kawan di luar kamar. Tapi ternyata kejutannya berhasil. Jam 12 lebih sedikit Dewi dan kawan-kawan mengetuk pintu kamar. Lalu Kiara membuka pintu. Kejutan! Dewi, Selfie, dan beberapa teman lainnya sudah berkumpul di ruang tengah dengan kue ultah di tangan. Ruang tengah jadi heboh dan ramai, namun tetap dalam keadaan gelap karena lampu belum dinyalakan. Saat heboh dan ramai di dalam gelap itulah aku melihat ada hal yang aneh. Aku baru ingat dengan perempuan yang tinggal di kamar sebelah. Perempuan yang aku sapa ketika sendirian di ruang tengah jam 8 tadi. Baru teringat lagi di sana karena aku melihat dia tengah berdiri di depan pintu kamarnya. Dia hanya berdiri diam. Ruang tengah masih gelap gulita. Penerangan hanya dibantu oleh sedikit cahaya dari luar rumah yang masuk dari sela-sela jendela. Sebelumnya agak terang karena ada cahaya dari lilin kue ultah. Tapi hanya sebentar karena Kiara meniup lilin itu hingga padam. Nah, aku melihat perempuan kamar sebelah itu hanya berdiri diam di depan pintu kamar ketika kami tengah heboh dan ramai. Baru saja aku berniat mengajaknya bergabung, tiba-tiba ruang tengah kembali terang benderang. Dewi atau Selfie yang menyalakan lampunya. Teriakan heboh ramai kembali memeriuhkan suasana, menghalangi pandanganku ke perempuan kamar sebelah itu. Beberapa detik setelah lampu menyala, lalu menghilang. Nggak ada lagi di tempatnya. Mungkin sudah masuk ke dalam ruangan, begitu pikirku. Setelah itu kami melanjutkan acara, memotong kue bersama-sama. Kembali perhatikan teralihkan, padahal sangat penasaran dengan perempuan itu. Ingin bertanya tentang dia kepada Kiara atau Dewi. Singkatnya, acara selesai, jam 1 lewat, aku dan Kiara sudah berada di dalam kamar. Terima kasih loh Tak kejutannya. Jauh-jauh kamu dari Jakarta untuk ini, ucap Kiara. Sekalian aku liburan kan, Ra. Kamu jangan GR deh. Jawabku. Oh iya, nanti aku ada kuliah pagi. Jadi sekitar jam 7 sudah berangkat ke kampus. Kamu kalau di sini sendiri gak apa-apa kan ya? Nanti kalau mau pergi, kunci kosan kamu titipin aja ke ibu warung depan ya. Gak apa-apa, Ra. Aku juga harus ke rumah mbahku dulu kan. Paling nanti jam 9 aku jalan dari sini. Besok atau lusa aku main ke sini lagi, jawabku menjelaskan. Jadi begitu, Kiara bilang dia ada kuliah pagi, jadi akan meninggalkanku di tempat kosnya. Ya sudah, nggak apa. Lagi pula, aku harus ke rumah Mbah, kangen juga dengan beliau. Rencananya jam 9 pagi aku akan berangkat ke rumah Mbah. Setelah selesai berbincang, sekitar jam 2 kami terlelap. Paginya aku sempat terbangun sebentar jam setengah 7 tadi ketika Kiara pamit berangkat ke kampusnya. Tapi setelah itu terlelap lagi kira-kira 1 jam. Hampir jam 8 aku baru benar-benar bangun dari tidur, lalu berniat ke kamar mandi. Rumah kos ini sangat sepi, gak terdengar suara penghuninya. Menurutku, mungkin mereka semua sudah beraktivitas di kampus. Gak terdengar suara TV juga dari ruang tengah, benar-benar sepi. Hanya sesekali terdengar suara kendaraan yang melintas di depan. Selebihnya, hening. Dari sela jendela kamar, aku juga melihat kalau ruang tengah masih gelap. Hanya cahaya sinar matahari yang sedikit menembus masuk dari jendela depan. Ketika nyawa sudah benar-benar terkumpul, barulah aku berdiri untuk melangkah keluar kamar. Tapi ketika belum sempat membuka pintu, dari jendela lagi-lagi aku melihat perempuan yang tinggal di kamar sebelah. Dia melewati depan kamar Kiara.
berjalan ke arah dapur dan kamar mandi. Ah, dia belum berangkat ngampus. Jadi gitulah pikirku dalam hati. Aku sedikit lega melihatnya, karena berarti aku tidak benar-benar sendirian di rumah besar ini. Setelah sendiri, lalu dengan niat bulat aku keluar untuk menuju kamar mandi. Sesampainya di depan kamar mandi yang letaknya di samping tangga ke atas dan di depan dapur, ternyata aku nggak melihat perempuan itu. Padahal sudah berniat mau bertegur sapa lagi bersamanya. Dapur kosong, nggak ada orang. 2 pintu kamar mandi semuanya dalam keadaan terbuka, menandakan kalau nggak ada yang menggunakannya. Kemana dia? Tanyaku dalam hati. Sedikit bingung karena tadi jelas-jelas aku melihatnya lewat depan kamar. Ah, mungkin lantai atas kali. Sekali lagi aku mengambil kesimpulan sendiri. Ya, memang satu-satunya jalan dia yang ke atas tuh nggak ada lagi, karena dapur dan kamar mandi nggak ada orang. Tanpa pikir panjang, aku langsung masuk kamar mandi dan mulai membersihkan diri. Setelah selesai, aku langsung kembali ke kamar. Di dalam kamar, aku membiarkan pintu dalam keadaan terbuka, sehingga dari dalam dapat melihat ruang tengah dan jelas. Sibuk aku membereskan tas, karena sebentar lagi harus berangkat ke rumah Mbah. Begitu fokusnya aku membereskan barang-barang, sampai-sampai nggak menyadari kalau mungkin sejak tadi sudah ada seseorang yang sedang duduk di sofa panjang ruang tengah. Aku sedikit terkejut ketika akhirnya sadar akan hal itu. Ternyata perempuan kamar sebelah. Dia sudah berada di ruang tengah, duduk menghadap TV yang sedang dalam keadaan mati. Duduk menghadap kamar Kiara yang pintunya dalam keadaan terbuka. Ada aku di dalamnya tengah beres-beres. Dia duduk diam memandangku. Setelah kagetku mereda, aku tersenyum kepadanya. Dia pun membalas senyumku. Tanggung sedikit lagi selesai, maka aku melanjutkan membereskan barang-barangku. Setelah itu, nanti aku akan datang menghampirinya. Akhirnya selesai. Aku lalu berdiri lalu berniat keluar kamar. Alangkah terkejutnya aku. Ternyata perempuan itu sudah tidak duduk di sofa panjang lagi, tapi tiba-tiba dia sudah berdiri tepat di depan pintu kamar Kiara. Iyalah, tentu saja aku kaget. Gak ada suaranya, tapi tiba-tiba dia sudah berdiri di depan pintu. Hai Mbak, kita belum kenalan dari kemarin. Aku Dita, teman Kiara. Sapaku tersenyum sambil mengulurkan tangan mengajak bersalaman. Dia masih diam berdiri tersenyum datar. Tapi menyambut uluran tanganku diterimanya. Kami bersalaman. Aku Naira. Begitu dia berkata pelan. Mbak Naira tinggal di kamar sebelah kan ya? Tanyaku. Dia hanya mengangguk pelan. Tidak mengeluarkan kata sepatah kata pun. Kenapa semalam gak ikut ngobrol di sini Mbak? Lagi-lagi aku bertanya. Dia tetap diam, hanya menggeleng. Dalam remangnya ruang tengah, aku melihat kalau Naira ini perempuan cantik. Rambutnya panjang sebahu, tubuhnya langsing berkulit putih, mengenakan celana jeans berkaus putih lengan panjang. Tapi ada yang aneh. Wajahnya pucat seperti orang yang kelelahan atau kurang tidur. Sebentar lagi saya pamit ya Mbak. Mau berkunjung ke rumah mbah saya. Masih di Jogja juga kok. Kembali aku yang membuka percakapan. Lagi-lagi dia hanya diam, lalu mengangguk pelan. Setelah itu, Naira berjalan meninggalkanku, lalu masuk ke dalam kamarnya. Penghuni yang aneh, pendiam sekali, begitu pikirku dalam hati. Gak lama setelahnya, aku berangkat meninggalkan rumah kos Kiara. Hari Minggunya, Kiara memintaku untuk ke tempat kosnya lagi. Dia mau mengajakku jalan-jalan keliling Jogja. Banyak angkringan baru yang menurut dia tempatnya enak untuk makan dan ngobrol. Katanya mumpung hari Minggu,
Dia nggak ada kegiatan perkuliahan sama sekali. Ya sudah, jam 8 pagi aku sudah berangkat dari rumah Mbah menuju Pogung. Gak jauh jaraknya, gak sampai 1 jam aku sudah sampai. Dita, aku ke Indomaret sebentar ya. Kalau kamu sudah sampai langsung masuk aja. Ada Dewi di ruang tengah. Aku membaca pesan WhatsApp dari Kiara ketika sudah tepat di depan rumah kosnya. Oke, aku sudah di depan kos kamu kok, balasku. Ya sudah, aku langsung membuka pagar dan masuk ke terasnya. Sepertinya rumah masih sepi karena ketika mengetuk pintu pertama kali nggak ada yang membukanya. Selang beberapa menit saya kembali menutup pintu. Ah, syukurlah kali ini ada yang membukanya dari dalam. Mbak Naira, ucapku sambil tersenyum ketika melihat kalau yang membukakan ya ternyata Naira. Makasih ya, maaf mengganggu. Kembali aku berkata sendiri karena Naira hanya tersenyum tipis dalam diam. Kemudian kami masuk dan aku menutup pintu. Dalam perjalanan dari depan menuju kamar Kiara, aku melangkah di belakang Naira. Dia berjalan sangat pelan. Ada yang aneh, ternyata dia masih mengenakan pakaian yang sama pada waktu pertemuan kami yang pertama kali. Celana panjang jeans berkaos putih lengan panjang. Sesampainya di depan kamar Kiara, sekali lagi aku mengucap terima kasih. Mbak Naira, terima kasih ya sudah membukakan pintu. Naira nggak menjawab. Dia diam sambil terus melangkah ke bagian belakang rumah. Ya sudah, aku langsung masuk ke kamar Kiara. Di dalam kamar, kembali aku membiarkan pintu terbuka. Aku merebahkan tubuh di atas tempat tidur, sedikit melelahkan perjalanan tadi. Dita, gitu dong main kesini lagi. Suara Dewi sungguh mengejutkan. Tiba-tiba dia sudah ada di pintu depan. Iya nih, Kiara mau ngajak jalan katanya. Jawabku. Oh begitu. Lah, Kiaranya mana? Mana dia? Tanya Dewi. Ke Indomaret sebentar katanya. Tadi aku datang, dia udah nggak ada. Terus siapa yang bukain pintu buat kamu tadi, Tak? Naira, yang tinggal di kamar sebelah. Hari Jumat kemarin kami sudah kenalan kok. Mendengar jawabanku, raut wajah Dewi tiba-tiba berubah. Dia tampak kaget mendengar jawabanku. Naira kamar sebelah? Serius kamu? Gak salah dengar, bukan selfie. Rentetan pertanyaan yang keluar dari mulutnya menggambarkan kalau Dewi sangat kaget mendengar jawabanku. Benar Wi, aku yakin Naira kamar sebelah. Emang kenapa sih? Jawabku tegas. Enggak apa-apa Tak. Aku kamar dulu ya, jawab Dewi terbata-bata. Lalu dia seperti terburu-buru melangkah ke dalam ruangan di atas, meninggalkanku sendirian menuju bawah. Aneh, kenapa tuh si Dewi? Kataku dalam hati. Setelah 15 menit kemudian, akhirnya Kiara datang juga. Paras wajahnya cerah ceria melihatku. Hari ini kita jalan-jalan ya. Sekalian mampir ke warung kopi punya temanku yang baru buka. Enak loh tempatnya. Begitu katanya. Lalu kami berbincang panjang lebar. Tapi perbincangan tiba-tiba berhenti ketika sudah sampai di bahasan tentang Naira. Jadi tadi Dewi kan yang buka pintunya? Tanya Kiara. Bukan Ra, bukan Dewi, tapi Naira, teman kamu yang di kamar sebelah, jawabku. Naira, serius tak? Kembali Kiara bertanya, kali ini dengan wajah yang serius. Kamu ngotot kayak Dewi tadi, langsung aneh begitu. Aku menyebut Naira, emang ada apa sih? Nanti aja deh ceritanya, kita jalan-jalan sekarang aja yuk. Tiba-tiba Kiara langsung mengajakku pergi. Saat itu juga, ada apa sih ini? Singkat cerita, kami akhirnya sampai di tempat warung kopi milik teman Kiara. Disinilah Kiara bercerita panjang lebar.
Kamu yakin yang buka pintu tadi pagi namanya Naira? Kiara bertanya dengan mimik serius. Yakin, Ra. Kan waktu hari Jumat kemarin kami sudah sempat kenalan. Waktu kamu sudah berangkat kuliah, jawabku tegas. Kemudian Kiara mengeluarkan ponselnya, lalu menunjukkan aku sebuah foto yang ada di dalamnya. Ini bukan orangnya. Yang berdiri tengah, kaos putih, tanya Kiara. Aku memperhatikan foto itu dengan seksama. Foto seseorang yang sangat yakin aku kenal. Iya betul, itu orangnya, Naira. Ada apa sih, Ra? Lalu Kiara menjelaskan. Benar itu Naira. Dia kos di kamar sebelah kamarku. Mahasiswi sini juga, angkatan 1 tahun di atas kita. Kiara mengawali cerita. Terus ya, kenapa dengan dia? Tanyaku semakin penasaran. Naira sudah meninggal sebulan yang lalu, Ra. Kecelakaan motor bersama adiknya ketika mau pulang ke rumahnya di Semarang. Adiknya sih selamat, sementara Naira meninggal di tempat. Aku teringat mendengar kalimat dari mulut Kiara itu. Rumah kosku itu ada 9 kamar. Sebelum Naira meninggal, semua kamar terisi penuh. Tapi setelah dia meninggal, 1 orang penghuni pergi pindah kos. Alasannya karena masih suka melihat kehadiran Naira di dalam rumah. Mereka ketakutan sehingga memutuskan pindah kos. Sekarang di rumah itu tinggal menyisakan aku, Dewi, Selvi dan Rena, juga Indri. Rena dan Indri sudah sangat jarang tinggal di rumah itu. Lebih sering menginap di kosan teman. Sambil mencari kosan yang baru, mereka ketakutan. Aku terhenyak mendengar penjelasan panjang dari Kiara. Terkejut karena aku beberapa kali sudah berinteraksi dengan Naira yang ternyata sudah meninggal 1 bulan sebelumnya. Nah, itu thriller horornya Bristory. Nanti link ceritanya bisa kalian cek di kolom deskripsi ya. Terus bisa cek langsung ceritanya di thriller horornya di Twitter. Terima kasih yang sudah mampir ya, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe, itu gratis. Terus like, comment, dan share juga ke teman-teman kalian. Ingat, kita tidak sendirian hidup di dunia ini. Kita benar-benar berdampingan sama mereka yang tak kasat mata. Dan masih banyak hal-hal di luar nalar yang mungkin belum bisa dipecahkan secara logika. Sampai ketemu lagi di cerita seram, cerita-cerita horor lainnya hanya di Jurnal Horor. Salam horor.